Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala ba'd. Oke, kita akan mulai. Kita akan tuntaskan kajian Bahasa Arab Qurani 4 hari ini. Oke, kita terakhir kemarin membacakan ayat tentang perumpamaan orang mukmin ya. Wal qanadilu, itu tulisan qanadil itu kurang alif Bapak Ibu, harusnya panjang tuh. Wal qanadilu gitu ya. Panjang mestinya ada alifnya tuh. Karena qanadil itu jamak dari kindil. Jamak dari kindil, jamaknya qanadil. Qanadil jamak dari kindil. Kindil itu kayak teko. Teko bahasa kitanya kindil gitu ya, teko. Yushbihu kaukaban. Kaukaban dariyan. Yushbihu kaukab. Kaukab itu apa kaukab? Kaukab itu bintang. Dariyan yang cemerlang. Yang cemerlang, bintang yang terang. Fi safaiha, di dalam kemurniannya, kejernihannya, wa husniha, dan keindahannya. Al-kindil di sini maksudnya adalah misbah, lampu. Bisa juga kindil tadi itu tadi bisa ceret, bisa kindil itu lampu lentera. Misbah kalkub. Misbah yang seperti gelas. Ya, seperti ya kub itu gelas. Jadi kalau biasanya kalau lampu lentera kan ditaruh di gelas ya. Yang fi wasatihi fatilun, yang di tengah-tengahnya itu fatil ada sumbunya. Jadi bahasa kita itu ya tadi tuh lentera. Yuqadu, yang dinyalakan, min syajarati mubarakatin zaitunah, yang dinyalakan dengan minyak yang bersumber dari syajarah mubarakah, dari pohon yang berkah, yaitu mubarakah zaitunah, yaitu pohon zaitun. Zaitun kan ada minyaknya ya Bun ya. Zaitun kan bisa dibuat minyak. Yakni annadzalikal misbah, bahwasanya lampu itu yuqadu, dinyalakan, bizaitin, dengan minyak, syajaratin, bizaiti syajaratin, dengan minyak pohon yang penuh berkah, min syajari zaitun, dari jenis pohon zaitun. Alladzi, di mana, khassahullah, dikhususkan Allah. Kenapa disebut pohon zaitun? Karena memang punya kekhususan. Apa kekhususannya? Bimana fi'a adidatin, karena manfaatnya pohon zaitun itu banyak. Ya, pohon zaitun itu banyak. Di antaranya kita kenal pohon zaitun untuk apa Bapak Ibu? Minyak zaitun untuk apa? Ada yang pakai katanya kalau penyakit kolesterol tinggi boleh minum minyak zaitun. Kalau orang Arab bisa untuk menyegarkan, menikmatkan, memberikan aroma di dalam masakan, pakai zaitun. Dan ada juga orang kita minyak zaitun itu buat ngurut gitu ya. Jadi pokoknya banyak manfaatnya minyak zaitun itu. Oleh karena itu, karena banyak manfaatnya, diantaranya Allah sebutkan di sini. La syarqiyatin wala gharbiyah. Artinya tidak timur, tidak barat. Maksudnya anna hadhihi syajarah, bahwa pohon ini laisat fi jihati syarqi, tidak ada di arah timur, di wilayah timur, wala fi jihatil gharbi, wala, dan tidak pula fi jihatil gharbi, di arah barat. Wa innama, akan tetapi, hiya, pohon itu, fi sahra, di Sahara, di padang, munkashifatin, terbuka, padang terbuka, tuniru hasyamsu, yang disinari oleh matahari, tulan nahari, sepanjang hari.
siang. Betulan hari sepanjang hari. Yang siang, panjang hari. Litakuna agar menjadi tamaratuha buahnya ajwada. Buahnya paling bagus. Jadi zaitun itu kalau kena matahari, kalau terkena sinar matahari, pohon itu akan berbuah bagus. Tapi kalau terlindung dari matahari, maka tidak akan bagus hasilnya, buahnya. Wazaituha dan minyaknya asfa lebih jernih, wa adwa lebih kinclong, lebih bersinar. Yakadu hampir saja, zaituha minyaknya itu yudhi'u menyinari, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak disentuh oleh api. Jadi perumpamannya tuh Bapak Ibu tuh, kalau ada lentera yang ada sumbunya, nyalakan apinya karena ada minyak, belum dinyalakan saja, minyaknya ini sudah menyinari begitu terangnya. Maka seakan-akan minyaknya ini sudah cukup memberi sinar kepada apa yang ada di sekelilingnya, meskipun sumbunya belum dinyalakan. Ini perumpamaan ya. Huna, nah perumpamaan ini huna mubalaghatun, satu ungkapan yang luar biasa. Fi wasfi dalam menggambarkan sofa zaid kemurnian daripada minyak zaid, wa husnihi dan bagusnya, wa jaudatihi dan indahnya. Jadi ini sebenarnya tadi dibilang seakan-akan belum dinyalakan saja sudah menyala. Jadi itu gambaran tentang luar biasa minyak itu. Minyak itu ya jernih, ya bagus, ya indah gitu. Sampai-sampai sekiranya nggak dinyalakan saja lampunya, tidak dinyalakan sumbunya, itu sudah cukup memberi sinar. Yakni atau maksudnya yakadu zaitu hadi zaituna, hampir saja minyak zaitun ini yudhi'u menyinari min sofaihi karena kemurnian dan kejernihannya, wa husni diyaihi dan indahnya cahaya, walau lam tamsas hunarun meskipun belum dinyalakan. Sedang menggambarkan seperti itu. Maka kemudian Allah mengatakan nurun ala nur. Nurun maksudnya nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Faqad ijtama'a dan sungguh telah bergabung nurul misbah, cahaya lampu, wa husnuz zujaja dan jernihnya kaca, wa safa'uz zaiti kemurnian minyak. Fakta malan nuru maka sempurnalah sinarnya. Jadi maksudnya ada lampu, minyaknya terbaik, kacanya bersih jernih, kacanya itu bening, sehingga lampunya pastilah bersinar secara sempurna. Tapi kalau minyaknya kotor, kacanya kotor, banyak debu, tentu saja sinar atau cahaya yang dihasilkan dari lampu itu nggak begitu jelas, nggak nyata keluar karena sudahlah minyak yang kotor, kacanya berdebu, tidak jelas. Nah, ini gambaran ayat ini mengatakan betapa sempurnanya cahaya itu. Sudahlah minyak yang terbaik berada di dalam lentera kaca yang sangat bening, sangat jernih, sehingga lampu itu cahayanya atau sinar dari lampu itu menyinari begitu jelas, begitu terang di sampingnya, di sekelilingnya, tanpa ada hambatan, penyekat, tanpa ada yang menghalangi. Itu dia. Fakta malah artinya sempurnalah an-nur, cahaya itu, atau sempurnalah sinarnya itu. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah memberi hidayah kepada melalui cahayanya mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yadribullahul amthala linnas, Allah
membuat perumpamaan. Al-amsal itu perumpamaan linnas, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya yuwaffiqullahu, Allah. Yuwaffiq itu artinya menyertai. Allah sertakan littiba'i nurihi, dengan cahayanya, Al-Qur'an. Mayyasha, Allah hadirkan, Allah turunkan sinar yang sempurna itu, maksudnya adalah Al-Qur'an, yakni hidayah. Mayyasha min ibadih, kepada siapa saja di antara hamba-hambanya. Jadi Al-Qur'an itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, dia bagaikan sinar cahaya, sinar dari sebuah lampu yang terang menyinari sekelilingnya tanpa ada yang menghalangi. Begitulah kesempurnaan cahaya atau sinar Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an itu memberi hidayah bukan saja kepada orang mukmin, tapi juga memberi hidayah kepada manusia yang lainnya. Maka di dalam Al-Qur'an ada kalanya Al-Qur'an mengatakan hudan lil muttaqin, gitu, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi di ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi di ayat ini Al-Qur'an adalah petunjuk bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Berapa banyak orang-orang, para ilmuwan yang karena mengkaji Al-Qur'an lalu kemudian dia tercerahkan di dalam keahlian ilmunya itu, meskipun akhirnya dia tidak menjadi mukmin, menjadi muslim. Banyak orang-orang yang menemukan inspirasi-inspirasi dari Al-Qur'an meskipun dia bukan mukmin. Maka Al-Qur'an mengatakan, dia disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Hidayah bagi orang mukmin, rahmat bagi seluruh alam. Begitu. Itulah Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ada orang-orang kafir belajar Al-Qur'an, ya biar saja. Mereka sudah belajar kok nggak jadi muslim juga, karena hidayah, sesungguhnya hidayah yang hakiki tentang keimanan hanya Allah yang kuasa untuk memberikannya. Begitu. Baik, kita teruskan. Wa yubayyinullahu lahumul amsal, dan Allah menjelaskan kepada mereka, orang-orang, al-amsal, perumpamaan-perumpamaan, takriban, yang dekat, yang gampang mereka cerna di dalam kehidupan mereka. Allah buat perumpamaan tentang lampu tadi. Lampu, kalau minyaknya paling bagus, kacanya paling bersih, paling jernih, pastilah sinarnya pasti akan menerang kepada semua di sekelilingnya. Begitulah kira-kira hidayah Allah. Begitulah kira-kira Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sumbernya bagus, sumbernya sempurna. Cahayanya akan menyebar kemana-mana di sekelilingnya. Wallahu wasi'ul ilmi, Allah maha luas ilmunya. La yakhfa, perhatikan, la yakhfa Bapak Ibu, itu artinya bukan menyembunyikan, tetapi tidak ada yang tersembunyi. Kalau yukhfi, menyembunyikan. Kalau yakhfa, tersembunyi. Jadi kalau la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Alaihi, bagi Allah, syai'un, apapun, min amril khalqi, dari urusan manusia, dari urusan makhluk. Di mata Allah semua itu tampak nyata, jelas, tidak ada yang rahasia. Nah, begitu tuh Bapak Ibu. Coba kita lihat ke atas gitu ya, sambil coba kita akan temukan beberapa kata yang bisa kita catat di dalam pertemuan kali ini nih. Kita akan coba tasrif ya Bapak Ibu. Tasrifnya dari kata yushbihu dulu nih. Yushbihu. Yushbihu itu fi'il apa Bapak Ibu? Mudhari. Fi'il mudhari, betul. Yushbihu itu mudhari. Nah kalau mudhari yushbihu madinya apa kira-kira bunyi? Asbaha. Betul. Asbaha. Mudharinya yushbihu. Masdarnya apa? Masdarnya isbahun. Ya, sifatnya bunyinya mushbihun. Amrnya adalah asbih. Artinya menyerupai, mirip. Boleh, menyerupai itu mirip.
Itu dia, yushbihu, menyerupai atau mirip. Terus kita lanjutkan. Itu kata yushbih, gitu ya. Dari kata tadi itu. Yuqidu min syajari yushbihu. Terus kaukab fi dzurriyyati sofa, ya sofa. Sofa itu masdar. Sofaun itu masdar. Fil madinya apa? Fil madinya sofa. Mudhari'nya ingat kalau fil madinya itu di ujung alifnya berdiri tegak, itu berarti mudhari'nya itu berubah jadi wawu. Jadi yasfu, yasfu, yasfu. Baru masuk sofaun. Sifatnya apa sifatnya? Sofin. Ya, usfu. Tapi amarnya sebenarnya nggak ada nih. Jernih, jernilah kan gitu. Ya nggak ada ya. Jernih artinya. Sofa. Baik, selanjutnya. Yuqadu. Yuqadu itu fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari maklumnya apa? Aktifnya nih. Kalau yuqadu aktifnya berarti apa bunyinya? Yuqidu. Yuqidu. Jadi kalau yuqadu aktifnya yuqidu. Kalau yuqidu mudhari'nya berarti madinya apa Bapak Ibu? Kalau fi'il mudhari'nya itu awalannya dhammah, maka madhinya mesti 4 huruf. Jadi betul. Masdarnya apa? Masdarnya iqadun. Sifatnya apa? Muqidun. Muqidun. Isim maf'ulnya muqadun. Muqadun. Amarnya apa? Bila amarnya berarti auqid. Apa artinya? Menyalakan. Menyalakan maksudnya menyalakan lampu ya, menyalakan lampu atau api gitu. Itu auqid. Baik, selanjutnya itu aqada. Makanya kalau di surah Al-Baqarah apa itu ya? Al-Baqarah itu yang di awal-awal surah Al-Baqarah itu. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqadana. Ya, istauqada itu dari kata-kata waqada itu, auqada menyalakan juga artinya. Terus mubarakah. Mubarakah itu isim maf'ul. Fi'il madinya apa tuh? Baraka. Mudhari'nya apa? Yubarik. Yubariku. Masdarnya baru mubarak. Sifatnya mubarikun. Amarnya apa artinya? Memberkahi. Iya, memberkahi ya. Memberkahi. Jadi kalau kata-kata memberkati itu dalam benak saya kayak ada kata-kata itu familiar dengan di gereja gitu ya. Terus tadi tuh ai anna dzalika al-misbah yuqadu bizinati syajarati mubarakati min syajarin zaitun alladhi khassa. Bapak Ibu, khassa itu 3 huruf atau 4 huruf? 3. Ya, betul. 3. Itu kok bisa 3 padahal kan itunya 4 kelihatannya. Ada tad'ifnya. Ya, asalnya apa sih asalnya? Khoso. Asalnya apa? Khososo. Khososo. Gitu ya. Jadi ditasydid jadi khosso. Aslinya khososo. Ditatif jadi khosso. Apa arti khosso? Khusus. Khosso artinya khusus, mengkhususkan. Mengkhususkan. Khosso mudhari'nya apa? Yahus. Benar. Ya khussu. Khassa mudhari'nya ya khussu. Betul. Masdarnya apa? Khossun atau khususun. Khassa ya khussu. Khossun atau khususun. Khossun itu tinggalnya khusus jamaknya. Sifatnya apa? Khossun. Nomornya khusso. Artinya mengkhususkan. Mengkhususkan. Nah, kita ingin berhenti di sini pada fiil-fiil yang modelnya seperti ini nih. Pada fiil-fiil yang modelnya itu seperti ini nih. Nah, ini dia. Coba Bapak Ibu, kita fokus pada kata seperti khoso tadi ya. Jadi kalau ada fiil yang modelnya seperti ini Bapak Ibu, fiil yang ada tad'ifnya, fiil yang ada tasydidnya di tengah. Oke. Fiil yang ada tasydidnya di tengah.
kita menjadi perhatian ini. Contohnya ya. Contohnya dolla. Ya ada gambar. Nah, coba sebutkan fiil-fiil yang modelnya seperti ini, 3 huruf ada tasdidnya. Dolla. Terus coba nih ada beberapa nih saya tuliskan di atas nih. Ada dolla, ada syadda, ada madda, ada barro, ada marro. Ini cara ininya sama nih Bapak Ibu, nanti bisa lihat cara apa namanya mentasrifnya sama nih. Meskipun mudhari'nya kadang-kadang berubah-ubah, tapi masdarnya, isim fa'ilnya sama amarnya sama nanti nih. Dolla mudhari'nya yadollu. Yadollu. La yadollu. Syadda yashuddu. Madda yamuddu. Barro yabiru. Maro yamurru. Masdarnya dolalun. Dolalun. Kalau syadda kalau madda muddun. Kalau barro birun. Kalau marro mururun. Beda itu ya. Ya. Nah, sekarang ini nomor 4 dan 5 ini yang sama. Saya tuliskan di atas, Bapak Ibu contoh ke bawahnya. Bentuk keempatnya adalah dolun. Nah, contoh nanti Bapak Ibu tulis ke bawah bagaimana. Sama ini nih. Ini bukan dola yadollu. Dola yadillu. Salah ini, mohon maaf. Ini dola yadillu, bukan dola yadollu. Amarnya dilla. Sekarang dari 2 contoh ini Bapak Ibu coba terapkan kepada fiil-fiil yang di bawahnya. Untuk nomor 4 dan nomor 5 seperti itu cara membuat isim fa'il dan fiil amarnya. Silakan coba ditulis. Sudah belum? Sudah? Ayo Bapak Ibu, kita coba mulai ya. Jadi dolla sifatnya isim fa'ilnya dollun. Iya. Dollun, ada tasydidnya itu. Dollun. Terus syadda. Syaddun. Terus di bawahnya apa tadi? Madda, berarti sifatnya madun. Madun. Terus di bawahnya apa? Barun. Barun. Di bawahnya apa? Ya, marun. Betul, marun. Betul. Sekarang fiil amarnya. Kalau dolla jadinya dolla yadillu dilla. Syadda yashuddu. Nah, mengikuti fiil mudhari'nya. Jadi kalau syadda yashuddu jangan syidda. Syudda. Syudda. Lihat dari fiil mudhari'nya. Syudda. Terus yang di bawahnya apa tadi? Mudda. Iya betul. Jadi mudda. Mudda. Terus Birro. Terus Murro. Sekarang artinya. Apa arti syadda? Syadda itu artinya ada 2. Bisa artinya menarik, bisa artinya mengeraskan. Mengeraskan, menguatkan, mengeraskan. Syadda, makanya syadid bukan keras. Ya, syadid kan artinya keras. Syaddul habli artinya tarik tambang. Ya, jadi kalau sudah biasanya yang berkaitan dengan benda. Tarik kainnya. Syudda al-qamis atau syudda al-laqmisah. Tarik kakinya. Syudda rijal. Kalau keraskan suaranya, irfa' sautak. Betul. Makanya kalau ada firman Allah apa namanya adzaban syadidan, artinya apa itu? Azab yang keras. Keras. Betul. Azab yang keras. Kita lanjutkan. Di bawahnya apa? Di bawahnya tadi? Madda. Apa arti madda? Madda itu artinya memanjangkan. Memanjangkan. Bisa memanjangkan tangan, bisa memanjangkan tali, bisa. Selain memanjangkan,
artinya menolong. Jadi madda itu artinya menolong. Bisa itu artinya. Terus, jadi fi'il amrnya tadi apa? Mudda. Tolonglah. Mudda ashabak. Tolong temanmu itu. Tolonglah temanmu itu. Mudda ashabak. Terus, di bawahnya apa itu, Bapak Ibu? Barro. Barro itu artinya berbakti. Berbakti. Jadi, makanya kalau kita menyebut orang berbaktilah kepada kedua orang tua, burro. Burro walidaika. Burro walidaika. Burro berbaktilah artinya. Setelah itu apa itu? Marro. Marro artinya melewati. Jadi kalau murro lewatlah atau lewatilah. Nah, model-model fi'il seperti ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti di fi'il yang lain. Modelnya seperti itu tuh. Modelnya seperti itu. Jadi masdarnya seperti itu, amarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang pada tasrif itu kita perlu mengenal patokan-patokan. Ini patokannya ini, patokannya seperti ini nih gitu. Marro artinya melewati. Marro melewat. Baro berbakti. Makanya tadi kita temukan ada kata birrul walidain. Ada birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbakti dua orang tua. Maka kalau marro melewati, kalau baro artinya apa tadi? Berbakti. Baik. Itu kan. Yang itu mah yang lembar sebelumnya, Bu. Yang lembar, gitu yang tadi. Yang awal tadi. Yang tadi arti sofa kan jernih. Iya, betul. Benar. Nah, Bapak Ibu yang kan untuk kajian kita sampai di sini masih baik. Demikian Bapak Ibu di hari ini, mohon izin dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Dan mohon maaf, kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.